Selamat pagi, Bu Sinta. Selamat pagi, Pak Lukas. Selamat pagi, Bu Yeti. Luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Selamat pagi. Iya, Bu Yeti. Ya, di mana Bu Yeti ini? Ada di mana? Di rumah Kediri. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Selamat pagi, Bu Sinta. Selamat pagi Bu Joy, selamat pagi Bu Yeti, Pak Lukas. Pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Praise God. Praise God. Luar biasa ya. Oke. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan mulai ibadah kita pagi ini dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kepada Pak Lukas dipersilakan. Ya, terima kasih Pastor Benar. Bapak kesempatan diberikan saya. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Kristus. Selamat pagi Ibu Joy, selamat pagi Bu Yeti, selamat pagi Ibu Sinta di sini, Ibu Meliawati. Selamat pagi. Kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita kembali boleh berkumpul bersama-sama di dalam gereja sesi Zoom online di hari Kamis tanggal 11 April tahun 2024. Ini semuanya karena kasih dan anugerah kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita imani, yakini, percaya kuasanya, mujizatnya pagi hari ini kita masih bisa menerimanya. Amin Bapak Ibu. Kita imani, kita sudah menerimanya. Kita sudah menerima dan kita sudah menerimanya. Kita bisa mengangkat tangan dan kita beri tepuk tangan. Yesus itu sungguh baik. Sangat baik, teramat baik ada di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Harus imani dan percaya. Amin. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari dan menunggu teman-teman kita yang lainnya. Saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja sesi Zoom online hari Kamis tanggal 11 April 2024 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman atau Nederland. Yang pertama host saya sendiri Bapak Lukas Krisnanto, kedua worship leader dan pembicara Pastor George Sarburan MA, yang ketiga doa berpetik oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya, dan yang keempat pengumuman oleh Ibu Yeti Sulistiono dari Kediri.
Dan kelima, doa berkat Pastor Joshua Bunar MA Kediri. Dan keenam, selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah gereja sesi Yusuf online tanggal 11 April tahun 2024. Belum kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh Kau baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Kami masih boleh ada, kembali sampai ada pada pagi hari ini. Ini semuanya karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu yang begitu besar. Kasih dan rahmat-Mu Kau curahkan, limpahkan atas kehidupan kami ya Tuhan. Dengan kesehatan, kekuatan, kesegaran yang baru di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami ingin kembali bersama-sama saudara-saudara untuk datang beribadah ke hadapan-Mu. Kami ingin memuji-Mu Tuhan, kami ingin menyembah-Mu. Kami ingin meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkaulah adalah Tuhan Allah yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menjadikan perkenan bagi-Mu. Dan Kau yang mau mengambil alih pimpin ibadah kami dari awal kepada akhirnya. Kami bersepakat Tuhan, kiranya ada kuasa intervensi yang mau mengganggu jalannya ibadah kami ini. Kami tolak, kami usir dalam nama Tuhan. Keluar dari tempat ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus. Biarlah kami benar-benar merasakan kehadiran-Mu ada di dalam kebaktian ibadah kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu ini urapi Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu ada di tengah-tengah kehidupan kami ini, di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami akan memulai ibadah kami habiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilakan Pastor John untuk pemimpin worship leader kita pada pagi. Amin. Praise the Lord. Ya, terima kasih Bapak Lukas Krisnanto. Engkaulah segalanya, Tuhanlah segalanya bagi kita ya. Oke, dan yang lain mic-nya bisa di-mute sehingga kita bisa sama-sama menikmati ya acara ibadah kita di pagi hari ini. Oh Tuhan, sungguh mulialah nama-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, Engkau segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu.
mulia namamu, mulia namamu. Haleluya, mari sembah Dia. Mulialah namamu Tuhan, kami menyembahmu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh besar Tuhan, kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sujud dan menyembah kepada-Mu. Mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya sungguh mulia namamu Yesus di dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, kita terus bersyukur buat segala anugerah Tuhan ya di pagi hari ini. Kita angkat satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami dan kami percaya Engkau yang kami rindukan di pagi ini. Kuasa-Mu memenuhi kami semua. Terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan terus bersyukur kepadamu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan, hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan, hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan, hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan,
hanya bagi Tuhan. Amin ya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh Tuhan kami bersyukur kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan. Oh Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Roh Kudus, mari penuhi hati kami. Sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tamu Bapa. Semua karena anugerah yang telah selamatkanmu. Hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bahwa kami lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Sesungguhnya hati kami haus dan lapar akan pribadi-Mu. Oh, anugerah-Mu memenuhi kami semua. Haleluya. Oh, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah
besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. 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 Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Makin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala anugerah Tuhan. Haleluya. Oke, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi ya, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Doakan supaya mudah-mudahan ini tidak terganggu lagi. Satu pujian ini, kita doakan supaya kuasa Tuhan bekerja ya. Haleluya, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Selamat pagi Bu Indriani. Kami rindu Engkau Tuhan. Hati kami merindukan Tuhan di pagi ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Oke, kita merindukan Tuhan di pagi hari ini ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa kita semua pagi hari ini. Haleluya, kita pujikan lagu bersama-sama ya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat
hatiku ku rindu menyembahmu. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Makasih kami ada di hadapan Yesus. Mari bersama kita katakan di hadapan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau segala-galanya ada dalam hidup
hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Panggil nama Yesus. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kita panggil nama Yesus sama-sama. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin ya. Yesus segalanya bagi kita sekalian. Baik, kita akan berdoa bersama-sama dan selamat pagi Ko Anto, teman-teman yang baru bergabung ya. Oke, Ibu Indriani akan berdoa dulu untuk firman Tuhan pagi ini. Ya, selamat pagi semuanya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami bisa beribadah, sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Berkati semua yang ikut Zoom pada pagi hari ini Tuhan, semua akan menerima lawatan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran untuk mewartakan kerajaan-Mu sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu menjadi berkat Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan berkat marifat-Mu Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan sabda-Mu dan kami percaya sabda-Mu menjadi pelita bagi kami untuk kehidupan kami semua yang ikut Zoom pagi hari ini. Dan sehari-hari kami selalu bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada John Sambunan. Amin. Silakan Pak John. Oke, praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Dan nanti sahabat kita terkasih, Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua. Haleluya, kita bersyukur saja kepada Tuhan Yesus buat segala kasih karunia Tuhan. Oke, teman-teman kita yang dalam pergumulan, kita akan doakan mereka ya. Tadi malam pun saya masih berdoa dengan seorang bapak dari Bekasi yang juga menjadi teman sahabatnya Pak Frans Angki ya. Tadi malam kita sudah doakan dia di Zoom. Namun setelah ibadah Zoom, lalu Pak Frans Angki telepon saya dan menghubungi dengan temannya juga ya. Dan kita doakan memang temannya ini dalam pergumulan berat sekali, saudara-saudaraku. Nah, terkadang Tuhan izinkan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita supaya apa? Mengingatkan kita supaya kita jangan lupa Gusti Yesus ya. Kita gandoli dia, kita ingat, kita mencari Tuhan. Nah, terkadang kalau orang dalam suatu ya keadaan tidak ada masalah, terkadang dia lupa dengan Tuhan ya. Dia mulai jauh dari Tuhan, tapi dengan adanya masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga, dalam keuangan, dalam kesehatan, sakit penyakit, nah itulah waktunya Tuhan bawa mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ya, saudaraku. Dan tadi malam kami berdoa, saudaraku berdoa
juga sebelumnya dengan Ibu Wendy Kubun, untuk temannya juga yang ada di kota Jayapura, Papua, ya. Rupanya yang bersangkutan di Bekasi mengenal yang juga di Jayapura karena marganya itu sama, ya, saudara. Dan memang benar-benar Tuhan taruh di hati saya, hari-hari ini banyak orang dalam pergumulannya, dan juga berdoa untuk pergumulannya Bu Yeti, untuk menantunya. Ya, saya ingin tahu gimana perkembangannya menantunya. Andri, gimana Bu Yeti, ada kemajuan? Masih di ruang ICU. Oh, masih di ruang ICU. Kita doakan ya. Kita minta belas kasihan Tuhan untuk saudara Andri, ya, supaya Tuhan tolong dia. Ya, Ibu Indriani juga pergumulan tuh masalah calon menantunya, ya, yang akan menikah dengan putrinya. Kita doakan saudara-saudaraku, teman-teman kita hari-hari dalam pergumulannya. Ko Anto juga menghubungi saya, mendoakan cucunya juga. Ya, kita doakan supaya Tuhan tolong supaya semuanya bisa clear, ya, semuanya bisa cepat terselesaikan. Nah, karena itu pentingnya ibadah-ibadah seperti ini melatih kita, ya, supaya kita lebih kuat iman kita saat kita mendekat dengan Tuhan melalui apa? Firman yang kita dengar itu menolong kita. Bu Joyce Putirai juga, ya, dalam pergumulan juga, tapi puji Tuhan, saya percaya tidak ada masalah yang terlalu berat di dalam Tuhan. Terkadang kita merasa berat, ya, karena apa? Kita sendiri. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, yang berat pun jadi ringan, ya. Bahkan Tuhan memberikan kita itu kelegaan. Jadi kuncinya kalau kita mau datang kepada Tuhan, selalu ada jawaban, ya. Ada jawaban dari Tuhan untuk segala persoalan kita semua, ya. Haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan nanti melihat firman Tuhan yang saya sampaikan di pagi ini. Sebuah teladan yang indah yang Yesus tunjukkan kepada kita sekalian sebagai orang percaya, saudaraku, dan kita bisa mengikuti keteladanan Yesus, ya, sebagai seorang juru selamat yang datang untuk menyelamatkan saudara-saudara dan saya, bukan cuma kita yang hadir pagi ini, tapi seluruh umat manusia seisi dunia ini. Karena Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi orang-orang yang kehilangan kemuliaan Allah itu mereka telah berbuat dosa. Artinya apa? Dosa itu membuat manusia terpisah dari Tuhan. Dosa membuat manusia itu tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Dosa membuat mujizat Tuhan terhambat dalam kehidupannya, ya. Dan dosa seringkali menghambat doa kita. Tapi dengan kita berdoa, Bapak Ibu, kita minta belas kasihan Tuhan, kita minta pengampunan, kita akan melihat keajaiban, mujizat, kemenangan, pertolongan dinyatakan dalam hidup kita. Berapa banyak saudara pagi ini yang merindukan pertolongan Tuhan, yang merindukan mujizat, yang merindukan kebaikan Tuhan, lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya, kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Karena itu dalam segala keadaan, apapun yang terjadi, belajarlah bersyukur, ya. Bersyukur itu adalah membuat sesuatu yang indah di mata Tuhan, membuat kita itu makin naik tinggi di hadapan Tuhan, ya. Bukan kita malah direndahkan. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu memuliakan Tuhan. Haleluya. Dan mari kita akan lihat saudara-saudara sebuah renungan firman Tuhan malam pagi ini. Kita sudah tiba di serial yang ke-232, ya. Dan tema kita di pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam teladan kematian Yesus. Apakah kematian Yesus itu merupakan satu teladan? Ya, teladan dalam hal apa, saudaraku? Dia menunjukkan pengorbanannya sampai dia rela mati. Itu satu keteladanan yang luar biasa. Dan apakah benar ada kemuliaan Allah di dalam teladan kematian Yesus? Jawabannya apa? Ada, ya, sudah tentu. Saudaraku, bayangkan kalau Yesus tidak pernah mati di kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku, dosa kita semua. Bagaimana kehidupan kita dan seluruh umat manusia ini akan berakhir? Sudah tentu jawabannya semuanya akan berakhir dalam kebinasaan. Di mana tempatnya? Di neraka. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa membuat mereka terpisah dari Tuhan. Mereka hubungannya terputus dan mereka mengalami keadaan-keadaan yang buruk, sakit, penyakit, musibah, bencana, kelaparan, berbagai macam bencana. Oh, banyak sekali yang terjadi. Nah, karena itu Tuhan tidak ingin manusia binasa, maka dia datang ke dalam dunia. Dia sendiri, Yesus, yang datang ke dalam dunia menjadi manusia.
dan dia tinggal di antara kita, dan dia berkata-kata seperti manusia, dan dia melakukan banyak mujizat sekali. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dan sedih dihiburkan, yang dalam persoalan mereka terima pertolongannya. Dan kita pelajari pagi ini kemuliaan Allah dalam teladan kematian Yesus. Jadi sebelum Yesus mati, itu bicara tentang bagaimana pelayanan dia, sebelum dia melayani, bagaimana dia dilahirkan. Wow, semua itu ada tahapan-tahapannya, ada siklusnya, saudaraku. Dan setelah dia dikuburkan, saat dia mati, dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, kemudian dia naik ke sorga, dan sediakan tempat bagi kita sekalian, dan dia berjanji dia akan datang kembali ke dalam dunia ini. Nah, memang ini Yesus mati di kayu salib. Lalu kita nih mati apanya, saudaraku? Memang suatu hari kita akan mati secara fisik. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan kita mati secara fisik, kita mengalami pengangkatan, rapture, itu satu anugerah Tuhan. Tapi yang Tuhan ingin dalam hidup ini, kita mematikan setiap keinginan-keinginan dosa. Tadi malam saya sampaikan ada 5 dosa yang harus dimatikan dalam diri manusia. Ya, saudaraku, dosa apa itu? Dosa percabulan, dosa keserakahan, dosa hawa nafsu, nafsu jahat, yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, itu harus dimatikan dalam diri manusia. Jadi itu yang kita matikan melalui apa? Melalui baptisan, ya. Oke, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita pagi ini terambil dari Matius 20 ayat 28. Nats Alkitab terambil dari Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Amin. Siapa anak manusia itu? Itulah Yesus. Sebagai anak manusia, memang dia mati. Tapi dia anak Allah, dia tidak mati, dia hidup. Allah tidak mati, yang matinya itu manusia. Ya, sama seperti anak manusia datang untuk melayani. Jadi Yesus datang ke dalam dunia bukan dilayani, tapi melayani. Dan untuk apa, saudara-saudaraku? Untuk memberikan nyawanya. Artinya Yesus mati di kayu salib menjadi tebusan. Menebus itu dia membayar lunas, ya. Tebusan bagi banyak orang. Di dalam banyak orang itu ada saudara dan saya. Jadi tadi saya katakan, saudaraku, apa yang terjadi kalau Yesus tidak pernah mati di atas kayu salib, maka semua kita ini menuju kepada kebinasaan, ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Namanya melayani itu bayar harga, ya. Melayani itu korban. Korban apa? Waktu, iya. Korban tenaga, iya. Korban pikiran, iya. Korban materi, iya. Korban apa lagi? Korban perasaan, saudaraku, ya. Memang korban itu sakit, saudaraku. Sampai bilang korban tidak sakit, saudaraku. Tapi ingat, Bapak Ibu, tidak ada korban-korban yang kita berikan, yang kita persembahkan kepada Tuhan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Selama kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, saya percaya korban-korban itu akan menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, pengorbanan ini bicara tentang bagaimana kita mematikan keinginan-keinginan kita. Keinginan-keinginan duniawi, kesenangan-kesenangan kita. Harusnya kita ini masih tidur enak-enak seperti orang-orang lain, betul? Tapi pagi-pagi kita sudah bangun dulu mencari Tuhan, ya. Saudaraku, dan nanti malam pun, ya, kita juga seranggasan Tuhan, ya. Kita juga akan berkumpul lagi, kita beribadah, mendengarkan firman Tuhan lagi. Harusnya kita juga bisa melakukan aktivitas yang lain, bisa jalan-jalan kemanapun, tapi kita masih ibadah lagi, saudaraku. Apakah kita beribadah terus, nggak melakukan aktivitas yang lain? Saudaraku, itu juga tidak bijaksana. Kita melakukan aktivitas yang lain, tapi ingat, hidup kita itu, saudaraku, prioritas utama adalah ibadah dulu, ya. John Maslow di dalam dia memberikan sebuah piramida 5 kebutuhan manusia, saudaraku. Kebutuhan yang paling tinggi dari segala kebutuhan manusia, bukan harta, bukan uang, bukan materi, bukan pangkat, bukan kedudukan, saudaraku. Bukan segala hal kesenangan-kesenangan yang dicari manusia. Tapi kebutuhan yang paling tertinggi dari segala kebutuhan, yaitu kebutuhan rohani, saudaraku. Ya, orang biarpun dia kaya, biarpun dia banyak uang melimpah, tapi kalau dia tidak memperhatikan kebutuhan rohaninya dia, saudaraku, di dalam rohnya kosong, tidak ada isinya, maka Bapak Ibu, uang berapapun gak pernah cukup, gak pernah puas, gak pernah, saudaraku, dia bisa merasakan kebahagiaan. Lalu di mana kebahagiaan bisa dia miliki?
Ketika dia mengerti bahwa kebutuhan yang paling utama dan terutama itu adalah rohani dia. Karena itu adalah bicara hubungan dia dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Yesus katakan apa artinya orang punya harta seisi dunia, kaya melimpah, uangnya banyak di mana-mana, tapi jiwanya binasa. Saudaraku, dia sukses menggapai segala apa yang dia inginkan, dia rindukan, saudaraku. Dia mencapai semua yang dia inginkan, dia kejar, betul dia dapat. Tapi endingnya, saudaraku, harta pada akhirnya tidak bisa membawa dia kepada kekekalan, tidak bisa membawa dia kepada surga, saudaraku. Harga itu cuma titipan, sementara saja. Harta suatu hari akan lenyap, karena sifatnya tidak kekal, ya saudaraku. Tapi yang namanya roh kita, kebutuhan firman bagi roh kita, bagi jiwa kita itu sifatnya kekal. Lihat harta dunia ini, saudaraku. Semua yang diciptakan dari apa? Benda-benda. Lihat ya, besi kena hujan panas, dia berkarat, hancur. Apalagi kayu, kena hujan panas, dia lapuk, patah, hancur juga, ya kan? Apalagi kaca kena benturan, langsung pecah, saudaraku. Lihat apalagi plastik kena panas, kena api, akhirnya terbakar, meleleh, habis juga. Kertas kena koyakan, sobek, dia hancur juga, saudaraku. Manusia pun suatu hari dia akan mati. Maka itu Bapak Ibu kita sadar, saudaraku, ya. Kita ini butuh Tuhan, saudaraku. Tanpa Tuhan kita gagal, tanpa Tuhan kita hancur, tanpa Tuhan kita binasa. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus, saudara, saya tidak bisa mengatasi persoalan apapun. Berarti bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin, saudaraku, ya. Karena itu Bapak Ibu, dalam kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, ini memang pengorbanan. Korban waktu iya, tenaga iya, pikiran iya, korban materi iya, suatu juga korban perasaan, ya. Nah, Bapak Ibu, bersyukur Bapak Ibu, selama Tuhan masih berikan kita kesempatan kita melayani Tuhan, ayo kita melayani, ya. Jangan eman-eman, jangan ijir-ijiran dengan Tuhan. Percaya saja Bapak Ibu, Tuhan perhitungkan setiap jerih payah kita semua ini. Amin. Nah, bicara tentang kemuliaan Allah di dalam teladan kematian Yesus, Bapak Ibu, kita lihat ya, ini bagian penting. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam teladan kematian Yesus. Ya, teladan kematian Yesus bagi orang percaya, yaitu saudara dan saya, melalui apa? Melalui pelayanannya, pelayanan Yesus. Pelayanan kita ini memang butuh pengorbanan, ya. Kenapa? Karena dia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ingat Bapak Ibu, di dalam darah, di dalam nyawa, dalam darah itu ada nyawa. Amin ya. Nyawa itu sesuatu yang berharga sekali karena nyawa itu adalah kehidupan, saudaraku. Nah, apa yang berharga bagi saudara itu adalah nyawa. Bapak Ibu sekalian ya, karena itu memang untuk saat kita melayani Tuhan ini kita korbankan nyawa. Nyawa itu bicara sesuatu yang berharga, apakah itu waktu kita, apakah itu uang kita, apakah itu tenaga kita, apakah itu kesempatan yang kita punya, tapi kita rela korbankan, ya. Harusnya kita bisa istirahat, bisa tidur, tapi pagi-pagi kita sudah bangun. Nah, nanti siang juga kita ada ibadah juga, saudaraku, ya. Kita ada ibadah doa 1 jam, pujian penyembahan di sana. Ya, kita sudah melakukan 2 hari berturut-turut ini, saudaraku. Jadi Cifung dan Bu Joyce, teman-teman yang lain, mereka penggagas. Jadi mereka ingin supaya kita ini tetap ada komunikasi. Dan rupanya kok Anto juga mau bergabung ya pada jam 1 ya. Jam 1 kita mulai ambil waktu, kita doa pujian penyembahan 1 jam. Itu penting Bapak Ibu ya. Harusnya kita bisa istirahat, bisa tidur, tapi kita korbankan waktu tidur kita gadekan saudaraku. Kita berikan bagi Tuhan dan kita akan lihat apa yang akan terjadi, yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita sekalian ya. Memang ini korban itu sakit. Sampai bilang korban tidak sakit-sakit, saudaraku. Tapi saya percaya seperti Yesus teladannya, dia rela mati di kayu salib demi untuk menyelamatkan kita sekalian, dan ternyata disitulah dia dimuliakan ya. Tidak ada kemuliaan tanpa salib, saudaraku. Di balik salib ada kemuliaan. Salib bicara bagaimana kita menyangkal diri, bagaimana kita rela berkorban, bagaimana kita rela menderita bagi Yesus ya. Penderitaan yang Yesus tanggung sudah hebat. Nah, kita ini cuma korbankan waktu, pikiran kita, tenaga kita, apalagi uang kita, Bapak Ibu. Dan saya percaya tidak ada korban yang sia-sia di hadapan Tuhan. Katakan amin ya. Oh, Bapak Ibu, saya percaya bahwa tidak ada keberhasilan, kesuksesan, tidak ada
sesuatu yang bisa kita nikmati tanpa ada pengorbanan. Perlu ada pengorbanan, saudaraku. Nah, mari kita dapat pelajari ini dalam Roma pasal 6 ayat 4 sampai 6 ya. Dari ayat-ayat tersebut Bapak Ibu, kita sudah tiba di Roma pasal 6 ini ya. Kemarin pagi kita baru menyelesaikan Roma pasal 5 dan tadi malam kita sudah masuk di Roma pasal 6 ayat 1 sampai 3 dan hari ini kita akan membahas Roma pasal 6 ayat 1 ayat 4 sampai 6. Dari ayat-ayat tersebut akan membahagiakan hati kita, saudara-saudaraku. Kenapa? Karena kita akan menemukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam teladan kematian Yesus itu jelek apa bagus? Itu bagus, Bapak Ibu sekalian ya. Dia mati bukan berarti, saudaraku, dia gagal. Tidak, tapi dia menyelesaikan misi Allah untuk menyelamatkan kita semua. Itu misi yang mulia demi keselamatan umat manusia, saudara dan saya. Jadi teladan yang luar biasa ya. Dia berkorban, saudaraku. Dia berikan nyawanya bagi kita. Nah, mari kita lihat siapakah dia orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan kematian Yesus. Mari kita lihat yang pertama, ciri yang pertama, siapakah dia? Dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini luar biasa. Yang pertama, dia menguburkan, ya. Menguburkan apa, saudaraku? Dia menguburkan dosanya oleh apa? Oleh baptisan dalam kematian. Tujuannya apa? Agar dia dibangkitkan. Nah, tidak ada kebangkitan tanpa ada kematian. Jadi sebelum ada kebangkitan, dimulai dengan kematian dulu. Nah, saya percaya Bapak Ibu, kematian inilah akan terjadi kebangkitan. Ya, kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Katakan amin. Semua kita tentu suka barang baru, betul ya? Kita nggak suka barang lawas ya. Kalau barang lawas itu memang juga terkadang ada nilainya, karena itu mungkin menjadi barang-barang yang dicari ya oleh para kolektor ya, seperti barang-barang bersejarah itu nilainya memang mahal. Tapi umumnya kita semua ini senang dengan barang baru ya, saudaraku. Ingin baju baru, ingin sepatu baru, ingin rumah baru, ya, ingin kendaraan baru, ya, saudara-saudaraku. Kita suka barang yang baru, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia. Saudara, jadi yang pertama orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan kematian Yesus, itu yang pertama dia perlu menguburkan dosanya. Artinya apa? Dosa itu harus dimatikan. Sesuatu yang dikuburkan itu kan menunjukkan bahwa dia sudah mati, ya. Sesuatu itu sudah mati, dikuburkan, saudaraku. Sudah tidak lagi ya bernyawa, suatu dikuburkan. Nah, oleh apa? Oleh baptisan. Jadi waktu seseorang dibaptis, dimasukkan di dalam air. Nah, itu kehidupan dia yang lama, yang penuh dengan dosa, keinginan-keinginan duniawi. Saudaraku, yang kemarin kita sudah bahas, ada 5 dosa yang harus dimatikan, itu dikuburkan, saudaraku. Dikuburkan, ditenggelamkan. Pada waktu dia keluar dari air, saudaraku, dia bangkit dalam kemuliaan, dia bangkit dalam hidup yang baru, dia bangkit dalam kemenangan bersama dengan Kristus ya. Ini rahasia yang pertama. Mari kita lihat rahasia yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam teladan kematian Yesus ya. Kita lihat yang kedua, dia adalah orang yang setelah yang pertama apa tadi, dia itu menguburkan dosanya, lalu kemudian sekarang dia mengikuti. Dia mengikuti apa, saudara-saudaraku? Dia mengikuti kehendak Tuhan, ya. Mengikuti kehendak Tuhan, tujuannya apa? Agar dia menjadi satu. Ya, menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Yesus. Jadi kematian Yesus itulah teladan bagi kita sekalian. Kita lihat Roma pasal 6 ayat yang kelima. Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Amin. Yesus mati, saudaraku, bagi dosa kita. Dan pada waktu dia bangkit dalam kuasa, dalam kemenangan, dalam kemuliaannya.
Nah, kita pun juga akan menjadi satu dengan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Melalui apa? Melalui baptisan itu, saudaraku. Ya, jadi baptisan air itu adalah seseorang menerima meterai pengampunan dosa. Karena pada waktu dia masuk dalam air, dia menguburkan kehidupan dia yang lama, kehidupan yang masih hidup dalam dosa. Dosa apa? Dosa kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, kekecewaan, akar pahit. Nah, itu harus dikuburkan, harus dimatikan, saudaraku. Dan pada waktu dia keluar dari air, dia keluar sebagai pemenang, dia bangkit dalam kuasa Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Dan pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, saat itulah kuasa Tuhan menyertai Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mujizat-mujizat ajaib terjadi. Dan mereka bertanya kepada Yesus, dari mana kamu dapat kuasa itu? Yesus tidak langsung jawab kepada masalah intinya. Dia tanya balik kepada mereka, dari mana baptisan Yohanes? Ya, saudaraku. Itu menimbulkan, saudara-saudaraku, satu opsi, ada dua polemik, saudaraku. Yang pertama, kalau mereka bilang dari manusia, mereka takut. Nanti ini mereka melecehkan Yohanes. Yohanes dianggap sebagai seorang nabi besar yang sangat dihormati, dan orang-orang ini akan dilempari oleh batu oleh para pengikutnya Yohanes, ya, karena pengikut Yohanes banyak sekali. Lalu sebaliknya, kalau mereka bilang, mereka jawab dari Allah, nanti Yesus tanya, kenapa kalian tidak percaya, saudaraku? Artinya lewat pesan ini Tuhan ingatkan kita bahwa lewat baptisan ini, Bapak Ibu, kita mematikan semua keinginan-keinginan duniawi, kesenangan-kesenangan duniawi. Kita rela kuburkan ini semua, Bapak Ibu, dan disitulah kita dapatkan kuasa Tuhan. Katakan amin, ya. Dan saya percaya yang berdosa pun diampuni oleh Tuhan. Oke, jadi yang kedua, kita mengikuti kehendak siapa? Bukan kehendak siapa-siapa, bukan kehendak manusia, tapi kehendak Allah. Jadi baptisan itu adalah kehendak Allah. Yesus katakan dalam Matius pasal 3, dia bilang kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi. Hal itu apa? Baptisan. Biar hal itu terjadi. Demikianlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, seluruh kehendak Allah digenapkan itu di mana? Di dalam baptisan. Jadi ketika orang dibaptis, itu dia menggenapi seluruh kehendak Allah. Jadi ketika saudara dan saya masuk dalam baptisan air, kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, ya. Amin. Jadi digenapi di mana? Di dalam baptisan itu. Nah, jadi baptisan bicara bagaimana kita matikan segala keinginan-keinginan kita, ya. Keinginan dosa, keinginan duniawi dan sebagainya. Mari kita lihat yang ketiga. Hasil yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga yaitu dia mulai setelah dia mengetahui, yang ketiga dia mengetahui, saudaraku. Dia mengetahui bagaimana bahwa manusia lama disalibkan. Tujuannya apa? Agar dosanya hilang kuasanya. Jadi bagaimana untuk menghilangkan dosa, Bapak Ibu? Dia perlu menyalibkan manusia lama. Manusia lama itu manusia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tidak suka doa, tidak suka ibadah, tidak suka memuji menyembah Tuhan, tidak suka mendengar firman. Itu manusia lama. Itu harus dikuburkan, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita ini bisa benar-benar melakukan kehendak Allah. Mari kita lihat ya, Roma pasal 6 ayat 6. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Amin. Ada banyak orang tidak tahu, padahal Alkitab bilang di sini dalam Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu, ada kata tahu, saudaraku. Artinya mengetahui bagaimana, haleluya, mengetahui bahwa manusia lama itu harus disalibkan. Manusia yang egois, yang arogan, cuma mementingkan diri sendiri, mencari kesenangan-kesenangan duniawi. Nah, ini harus disalibkan. Tujuannya apa, saudara-saudaraku? Agar tubuh dosanya hilang kuasanya. Nah, Bapak Ibu, kalau dosa sudah hilang kuasanya, siap-siap. Ada kuasa yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Maka saya percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan, terima pertolongan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, nanti siang saya undang saudara bisa bergabung ya. Di dalam kita ibadah siang nanti dengan teman-teman, ya kita menaikkan doa. Supaya terjadi mujizat-mujizat keuangan, mujizat kesembuhan, mujizat dalam berbagai macam hal yang kita butuhkan dalam hidup ini ya, karena kuasa Tuhan sedang dilepaskan, sementara kuasa dosa itu dihilangkan melalui apa? Setelah kita menyalibkan semua keinginan-keinginan duniawi kita ya. Oke, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Saudara-saudara, dia mendapatkan kemuliaan Bapa. Amin. Katakan kemuliaan Bapa. Ya.
akan hidup dalam hidup yang baru. Kita lihat ya, hidup yang baru itu artinya dia sudah menyalibkan kenan-kenan daging sehingga dia hidup dalam hidup yang baru. Dia mendapatkan kemuliaan Bapa ya. Roma pasal 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Amin. Menerima kemuliaan Bapa dan hidup dalam hidup yang baru kapan? Pada saat kita mulai, saudaraku ya, mengerti tentang kematian Yesus itu adalah suatu teladan bagi kita sekalian ya. Dan kita mau mengikuti teladan Yesus, kita dibaptis, saudaraku ya. Kita menyalibkan semua kenan kita sehingga kita dapatkan kemuliaan Bapa dan kita hidup dalam hidup yang baru. Amin ya. Haleluya. Kita lihat yang kedua, hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menjadi satu. Menjadi satu dengan apa? Dengan kebangkitannya, dengan kebangkitan Kristus ya. Mari kita lihat Roma pasal 6 ayat yang kelima. Roma 6 ayat kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Amin. Menjadi satu ya. Dengan apa? Dengan kematian Yesus dan menjadi satu dengan kebangkitannya. Jadi semuanya sama, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau orang yang mati, siap-siap dia akan bangkit ya. Tidak ada kebangkitan tanpa ada kematian. Nah, saya berdoa supaya hari-hari ini Bapak Ibu, apa yang ada di dalam diri kita yang mati, kita doakan lagi supaya kembali dibangkitkan, dihidupkan lagi ya. Semangat kita untuk melayani dibangkitkan lagi, saudaraku. Ya, kasih kita kepada Tuhan, kesetiaan kita, keteladanan kita, ketaatan kita, ketekunan kita dibangkitkan lagi. Dan saya berdoa juga supaya kebangkitan dalam hal keuangan, ekonomi semuanya bangkit. Ya, bangkit dari segala ketakutan, dari segala kecemasan, dari segala kegagalan, dari segala hal yang membuat engkau terkungkung di situ. Tuhan ingin engkau bangkit ya. Dan ini waktunya kita lihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Katakan amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, kita akan lihat ini. Haleluya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Ini luar biasa. Dia tidak lagi, ya, dia tidak ingin menghambakan diri lagi kepada dosa apa yang kita bicarakan tadi ya. Kemarin kita sudah bahas ada 5 dosa itu yang harus kita salibkan, kita matikan. Mari kita lihat ya, dalam Roma pasal 6 ayat yang kelima. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, orang yang menghambakan diri kepada dosa itu orang yang takluk di dalam kuasa dosa. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia tidak mengikuti teladan kematian Yesus ya. Yesus yang telah mati, kemudian dia bangkit dan dia menang atas segala sesuatu. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita mengerti rahasia ini dahsyat, saudaraku. Ya, tidak ada kekuatan kuasa manapun yang bisa mengalahkan saudara saya. Asal engkau mengerti apa maunya Tuhan, yaitu kita rela berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan, korban materi. Baru kita bisa lihat sesuatu yang dahsyat terjadi ya. Jadi dosa tidak akan lagi menguasai kita. Dosa ketakutan, kecemasan, kebimbangan, ya segala macam dosa-dosa yang membuat kita itu tertekan dan menderita dibebaskan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kita semua pada hari ini dan kita akan berdoa bersama-sama ya. Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua akan berdoa untuk kita semua di pagi hari ini. Ya, baik, makasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Tuhan sudah membawa kami ada di hari baru di hari ini. Bahkan kami bersyukur untuk waktu yang terindah
yang Tuhan berikan bagi kami selaku persekutuan gereja CLCC. Kami boleh duduk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Dan di saat yang terindah ini Tuhan telah berbicara kepada kami lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta John Serbonan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa atas kesetiaan yang Tuhan taruh untuk terus duduk merenungkan firman Tuhan dan boleh memberikan menerima isi hati Tuhan itu boleh disampaikan buat kami semua di pagi hari ini secara khusus bagaimana kemuliaan Tuhan Allah dalam teladan kematian Tuhan Yesus dengan 3 kebenaran yang telah kami dengar, menguburkan dosa oleh baptisan dalam kematian, agar dibangkitkan, mengikuti kehendak Tuhan, jadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Yesus. Mengetahui manusia lama disalibkan, Tuhan Yesus, karena kasih-Mu Engkau rela mati untuk kami umat manusia, supaya kami boleh dibangkitkan, kami boleh hidup di dalam kebenaran, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami, supaya kami memahami, kami sungguh mengerti akan kasih-Mu dalam hidup kami, dan biarlah kami boleh dibawa oleh Tuhan untuk ada di dalam Engkau, dalam kehidupan yang baru, supaya kami melakukan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan kupurkan segala dosa-dosa kami yang telah kami lakukan dalam kehidupan sebagai manusia lama. Lewat firman-Mu kami terus hidup di dalam Tuhan, supaya melakukan kehendak-Mu. Biarlah belas kasihan Tuhan buat kami semua yang sudah berjalan salah di luar kehendak-Mu, melakukan hal yang Tuhan tidak kehendaki. Ampuni, ampuni, dan ampuni kami. Dan biarlah kami terus hidup sebagai manusia yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah firman-Mu terus ada di dalam hidup kami, supaya kami terus setia untuk mendengarkan akan kehendak Tuhan lewat firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Serbonan MA, yang setia untuk merenungkan firman Tuhan, dan isi hati Tuhan itu terus disampaikan buat kami. Berikan hamba-Mu kesehatan dan kekuatan. Berikan umur yang panjang bagi hamba-Mu, supaya hamba-Mu terus menjadi berkat untuk kami dalam pelayanan persekutuan CLCC buat kami semua, baik pagi maupun malam. Bahkan juga kepada setiap orang. Berkati ke Ibu Kekasih, Ibu Gembala, Ibu Sinta, dan ketiga anak terkasih. Berkati keluarga besar dalam kehidupan mereka. Berkat jasmani rohani Engkau berikan bagi mereka dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Terima kasih Bu Beli untuk doa yang sangat indah, sudah dinaikkan dari kota Jayapura, Papua. Memberkati Bu Beli. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Ya, kembali kepada host. Amin. Sama-sama. Ya, kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Di mana pagi hari ini kita sudah boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang baru. Amin Bapak Ibu. Bagaimana kita belajar dari keteladanan kematian Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, supaya kita bisa dapat melihat kemuliaan Allah ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya firman Tuhan, kita akan menjadikan hidup kita hidup yang baru. Amin Bapak Ibu. Bahkan kita bisa menjadi satu dengan Dia atas kebangkitannya. Bahkan kita mau menghapus dosa, kesalahan, pelanggaran dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Pastor John yang begitu setia memberkati kita. Firman Tuhan yang baru, pengajaran firman Tuhan yang baru.
Tuhan Yesus pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam pelayanan Tuhan. Pastor John, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Pastor John, Tuhan Yesus berkati. Dan terima kasih juga kepada Ibu Diani yang tadi sudah berdoa untuk sebelum kebenaran firman Tuhan. Salam buat keluarga semua yang ada di Sidoarjo. Demikian juga kepada Ibu Weli Hukubun yang berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Weli. Salam buat keluarga semua yang ada di Jayapura, Papua. Terima kasih. Yo. Dan kita akan masuki ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Joyce Putirai. Ya, terima kasih Pak Lukas. Yang luar biasa dipakai Tuhan. Shalom, kekasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama akan menaikkan doa prophetik. Kita amini dengan air isi. Doa prophetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan nyata. Amin. Amin. I receive. Net Pak John. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. I receive. Amin. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Net Pak John. Net Pak John. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Oke. Net Pak John. Ya. Mohon maaf ini lagi juga ada penyembahan Pak John tempat saya. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. Ya, enggak apa-apa. I receive. Lanjut Pak John. Lanjut Pak John. Ya, saya lanjut ya Pak Lukas ya. Siap. Lanjut. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Amin. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Evelite. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan
dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I I receive. receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. I receive. Tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bu Joyce yang sudah menaikkan doa prophetik bagi bangsa negara dan bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati Bu Joyce. Salam buat keluarga yang ada di Surabaya semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati Bu Joyce. Ya, terima kasih kembali Bapak Lukas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pastor John ini hilang-hilang. Kita akan lanjutkan yaitu pengumuman info gereja CLCC yang disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistyorini dari Kediri. Waktu dan kesempatan saya persilakan dan kita tunggu saja dulu Ibu Yeti ya. Pastor John. Terima kasih Bapak Lukas, waktu yang telah diberikan pada kami untuk menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Ibu Nini Herawati, Jalan Villa Bukit Flamboyan, Blok U nomor 8, Darmo Hill, belakang Ciputra Road, Surabaya Barat. Selanjutnya, hari Sabtu tanggal 27 April tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Ibu Yeti Sulistyorini, Room Grand Alexandria Hill,
Puri Suryajaya, Blok AH 7 nomor 28, Desa Damarsi, Sedati, Sidoarjo. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistyawati di 085942777805. Kok hilang suaranya, Bu? Iya, ini nggak ada Pak Jonnya. Tadi belum selesai, tak? Sudah dibaca, ini Pak Jonnya nggak ada. PPBD. Lanjut aja, Bu. Selanjutnya itu Bu, ada tulisan. Sudah dibaca. Oh iya, Spesial happy birthday. Selanjutnya spesial happy birthday April tahun 2024. Pastor John Sabunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 10 April 2024, Bapak Paul Lois Antonio, Jakarta. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sudah itu. Sudah, Bu, lanjut. Iya, iya. Ini sudah saya baca.
Demikian kayak itu terakhir. Ini sudah terbaca. Lagi di Sudah set sama sudah terakhir. Demikian info gereja CLCC. Tidak ada. Ya, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih gitu aja. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Itu sudah di awal itu sudah Nggak ada lagi, Bu. itu Nggak ada awal. lagi. Iya. Ya. Tunggu Ya, sebentar. Sudah selesai, Bu Yeti. Bu Yeti Ya. sambil menunggu itu normalnya jaringan. Saya mau WA Ibu Yeti tapi tidak bisa. Itu puji Tuhan untuk demam berdarah itu biasa di Jayapura sini di Papua. Iya. Orang gunakan ini air RW anjing dibikin sup, kuahnya diminum. Waduh. Iya, untuk tambah itu darah merah itu yang saya kurang lanjut, itu. saya lanjut ya, Bapak Ibu. Siapa lagi menyusul hari ulang tahun? Hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistyowati di 0854277805. Demikianlah info gereja CLCC atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Nah, tepuk tangan bagi Ibu Yeti. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, Pak. Terima kasih Bu Yeti Sulistyorini yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati Bu Yeti Sulistyorini. Salam buat keluarga semua yang ada di Kediri. Terima kasih Pak Lukas. Ya, terima kasih bersama Tuhan, Pak. Oke. Dan juga terima kasih Bu Weli tadi atas sharing-sharingnya, berbagi sharing mengenai pengobatan ya Ibu Weli Hukubun, biar boleh menjadi berkat kita semuanya. Bagi yang sakit bisa kita praktekkan. Menolong. Iya, menolong sesama kita saudara. Berdoa bukan tidak punya kuasa, tapi kita berdoa dengan air RW itu yang di sup itu bisa diminum untuk demam berdarah. Ya. Siap Ibu Weli. Terima kasih buat berbagi sharing-sharingnya kepada kita semuanya. Tuhan Yesus berkati Ibu Weli. Dan saya sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani kita pada ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bu Joyce Putira yang sudah menaikkan doa prophetik. Tuhan Yesus berkati Bu Weli Bu Joyce Putira. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga yang ada di Surabaya. Juga kepada Ibu Yeti Sulistyorini yang dari Kediri. Terima kasih atas tugas pelayanannya di dalam pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati. Dan juga kepada Ibu Riani. Terima kasih Ibu Riani. Tuhan Yesus berkati. Ibu Weli Kubu juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Dari Bapak Siantol, Limianto. Terima kasih. Terima kasih. Bu Weli. Ya. Juga kepada Ibu Meliawati, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Amin. James, Cindy, dan Johan, dan kepada Ibu Sinta juga terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan terlebih lagi kepada hambanya Pastor John Sarbunan yang begitu setia memberkati kita melalui pelayanannya. Dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya. Kita terus dukung doa buat Pastor John agar tetap diberikan umur panjang, kesehatan selalu di dalam kehidupan setiap hari. Maka ditambah-tambah hikmat yang dari surga tercurah-curahkan buat hambanya Pastor John Sarbunan. Dan juga supaya berkat firman yang diterima oleh Pastor John ditaburkan, dibagikan kepada kita juga sebagai jemaat-jemaatnya, agar kita semuanya bisa dapat bertumbuh di dalam keimanan rohanian kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Pastor John. Tuhan Yesus berkati buat Pastor John. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau dukungan doa bisa menulis di depan layar chat monitor atau langsung bisa menyampaikan kepada hambanya Pastor John, dan nanti kita akan doakan bersama-sama melalui doa berkat. Kita sembari menunggu Pastor John.
Ya Pak, saya menyaksikan cinta kasih Tuhan ya Pak. Ya, silakan Ibu Indriani untuk kesaksiannya. Selamat pagi semuanya. Mungkin Pak Lukas Ya, sudah halo. berapa hari nggak ketemu. Shalom. Ya. Ya, mohon maaf ya untuk gangguannya. Terima kasih kesabarannya sudah menanti. Tuhan memberkati. Ya. Amin. Oke, bisa dengar suara saya ya? Iya Pak. Dengar. Ya. Dengar, Pak. Ya, oke. Jadi saya pindah ke device yang lain ini. Oke. Ya. Ya, teman-teman. Jadi mohon maaf ya terganggu, tapi tadi saya sudah kirim lewat WA infonya Sudah. ke ini ya. Sudah ya, sudah selesai ya. Sudah selesai. Ya Pak. Oke, sip, mantap. Ya, ya terima kasih teman-teman ya. Mohon maaf gangguan. Ya, kita akan berdoa ya. Pastor, Bu Indriani mau kesaksian? Oh ya, silakan Bu Indriani. Ya, silakan. Ya, selamat pagi Pak John. Bapak ini mungkin Pak John nggak lihat saya ikut doa. Saya ya, kalau benar sekali. Saya ikut doa. Saya sempat WA Pak John. Kalau kakak saya yang doa di rumah, mungkin Pak Lukas kan tahu yang pakai kursi roda itu Pak. Iya. Ya, itu kemarin dulu itu dipanggil Tuhan. Ya, memang. Ya Tuhan kalau manggil itu saya sudah bilang Tuhan berikan rumah yang terbaik. Dia tidak mau. Amin. Maksudnya nyusahkan anaknya ya. Waktu saya sempat kaget. Saya ada perjalanan ke Surabaya, urus pernikahan Feli, dikabari situ meninggal. Saya nggak tahu apa. Dia itu katanya badannya lemas. Dibawa ke rumah sakit, ternyata di perjalanan dia meninggal. Tiba-tiba dia tunduk gitu, anaknya sempat bingung. Kok tiba-tiba nggak sadar. Terus akhirnya tetap untung rumah sakit terima. Ya, memang itu Tuhan berikan. Dia sudah pernah bilang, kalau aku mau mati, aku enggak mau menyusahkan anak, dia bilang gitu. Karena memang doanya dia itu, dia ingin anaknya menikah, Pak John. Yang rumah itu. Selalu saya tanya, kamu nikah gereja aja, saya bilang gitu. Karena hidupnya juga cukup karena mamanya juga nggak kerja, dia nggak punya papa, yang kerja anaknya 2 ya. Saya bilang yang penting kita ada pernikahan, ada doa di gereja, saya bilang gitu, memberkati nikah, saya bilang gitu. Iya tante, nanti kalau setelah hari raya, dia bilang gitu aja. Tapi waktunya nggak tahu kapan, dia bilang gitu. Saya belum tahu, tanya, cuma dia jawaban seperti itu. Kemarin itu meninggal, saya bilang sudah nikah peti aja, karena nanti kalau kamu nikah pasti diundur 1 tahun setelah mamanya meninggal, saya bilang gitu. Tapi kemarin itu setelah dipanggil Tuhan, dia doa sama calon mertuanya. Kebetulan Romo tidak izinkan dia nikah peti. Mungkin itu terserah sama Tuhan ya. Akhirnya dia setelah tutup di depan jenazahnya mamanya, dialah proses lamaran Pak John. Ya itu enggak ada, maksudnya enggak ada persiapan apa-apa. Cuma dia doa sama calon mertua sama calon suami itu, terus dia kasih kalung kecil sama calon mertua itu sebagai pengikat ya bahwa proses lamarannya. Terus Makle itu nangis. Kenapa kok aku ndak dipanggil sih? Kok kono wis dipanggil sih? Saya bilang sama Makle harus banyak minta ampun dosa sama Tuhan. Nanti kalau Makle dipanggil Tuhan, tiba saatnya Tuhan kasih rumah yang terbaik buat Makle. Saya selalu bilang gitu. Dia kecewa sama itu karena dia pas
umur 70 dia meninggal. Sedangkan aku ini loh, sebentar lagi sudah umur 82. Pak John kan tahu Maklek itu lahirnya hari Kartini Pak John, 21 April. Ya, oh 20 April ya. Iya, iya. Saya biasanya bulan April itu sudah saya borong itu. Saya cantumkan ya 17 April Ricky ulang tahun, 21 April saya sama Maklek ya. Itu Tuhan itu tahu segalanya ya. Sehingga kemarin itu proses kremasi berjalan lancar. Saya selalu doa beri cuaca baik karena lusa itu hujannya duer sekali. Terus saya bilang pagi itu masih deres sehingga jalan-jalan itu banjir Pak John. Saya belum sempat nengok kuburannya Pak Gianto karena kalau hujan itu masuknya becek, jadi saya belum sempat. Ini puji Tuhan ya, semua berjalan dengan lancar dan kami juga enggak kemana-mana, di rumah aja bersama anak-anak. Kebetulan si cucu saya datang yang dari Blitar tidur sini ya. Kemarin kita sempat bilang, aku loh Ma mau ke Lasem kok sakit Ma, batuk-batuk, aku capek, anaknya batuk semua. Kamu minum obat nih, nanti kamu nulari yang di rumah itu baru sembuh, saya bilang gitu. Ya puji Tuhan sudah sembuh ya, sehingga kami dapat berkumpul dengan keluarga semua keadaan sehat. Kami tahu semua itu kasih kemurahan Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Tuhan memberkati. Kami kembalikan kepada Bapak Lukas. Iya, terima kasih Ibu Indriani atas kesaksiannya. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berikan kekuatan, kesehatan juga buat Ibu Indriani bersama anak, mantu, dan cucunya. Kita juga doa untuk keluarga yang ditinggalkan, meninggal, ibu yang saya nggak tahu siapa yang paling lupa. Biarlah Tuhan Yesus berikan penghiburan buat keluarganya, anaknya yang ditinggalkan. Tuhan Yesus berkati. Makasih Ibu Indriani, dan kita akan doa berkat yang akan disampaikan oleh Pastor John Sarbunan. Waktu dan kesempatan saya persilakan Pastor John. Ya, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa ya. Tuhan kuasa-Mu bekerja, sembuhkan Ibu Indriani bersama dengan semua anak mantu cucunya, juga sembuhkan Male dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk Ibu Yeti saat ini, Tuhan tolong menantunya, Ardian, sembuhkan dia ya Tuhan. Kasihani dia, tolong dia, ulurkan tangan-Mu jamah dan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Makasih, berikan juga kekuatan kesehatan bagi istrinya yang menjaga merawatnya dalam nama Yesus. Percaya obat yang diminum, makanan yang dimakan, Tuhan berkati menjadi sarana pemulihan kesembuhan bagi tubuh Ardian. Dan kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk juga Tuhan Bu Yeti yang Kau berikan kekuatan kesehatan panjang umur baginya. Terima kasih juga untuk Ibu Weli Hukubun, Tuhan jamah pulihkan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Tuhan jamah keluarga besar Hukubun, keluarga De Fretes, Tuhan sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, berikan pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan. Juga untuk Ibu Sinta kesehatannya, percaya Tuhan sudah sembuhkan Ibu Sinta, istri Pak Wahyu. Terima kasih Tuhan juga sudah sembuhkan Ibu Erni, Ibu Erna, juga untuk Pak John Hukubun, juga untuk ya Tuhan Pak Stephen De Fretes, juga untuk cucu-cucunya baik Nito, Aren, Aldrik, Aldo, Tuhan juga untuk Arsenio, Tuhan Yuli, kami doakan semua dalam perlindungan Tuhan, dalam studi, dalam Tuhan pekerjaan mereka, Tuhan sertai berkati dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Tabita, ya Tuhan kami doakan Keliduan, sembuhkan dia, juga untuk Tuhan saudaranya Pak Ari Keliduan juga yang di Bekasi, temannya Pak Frans Angki, sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih, kami doakan juga untuk ya Tuhan saat ini menyerahkan dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, berdoa juga untuk ya Tuhan Ko Anto, sembuhkan Ko Anto, bagian tangannya yang mengalami gangguan dalam nama Yesus. Sembuhkan saat ini juga kami minta belas kasihan Tuhan untuk Ko Anto dan untuk cucu-cucunya Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, terutama anak Yusufin, percaya kuasa Tuhan sudah bekerja menyembuhkan dia. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain.
Tuhan berkati juga Pak Lukas yang sudah melayani sebagai host. Berkati Tuhan, Ibu Yeti yang menyampaikan pengumuman, Ibu Joyce Putirai yang menaikkan doa profetik. Tuhan memberkati dia bersama keluarganya. Tuhan tolong semuanya dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, berkati Pak Lukas, Adik Kesia, Temi, percaya Tuhan berikan mereka masa depan yang penuh harapan, keuangannya diberkati Tuhan, pekerjaan karir bisnis, disertai dibuat Tuhan bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang, tetap naik dan tidak turun, berhasil dan tidak gagal, punya masa depan penuh harapan. Tuhan berkati sepanjang hari ini, dalam liburan lebaran ini, Tuhan kami doakan, teman-teman yang juga, oh Tuhan Yesus, mereka sedang berlibur, Tuhan biarlah mereka dilindungi Tuhan, dijauhkan dari segala bahaya, musibah, malapetaka. Juga untuk pergumulan Bu Yeti juga dijauhkan dari segala musibah, bahaya, malapetaka. Percaya semua aman dalam perlindungan Tuhan. Semua yang ikut ibadah Zoom hari ini, kami percaya ada perlindungan Tuhan dalam hidup mereka. Ada malaikat yang kau utus yang menjaga mereka seperti yang kau menjaga biji matanya sendiri. Tuhan berkati juga Ko Ahan bersama dengan istrinya Cierna yang sudah ada di kota Kediri, dan Tuhan menolong untuk sementara pertemuan, Tuhan atur supaya semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih beri mereka kekuatan dan juga mereka akan pulang kembali ke Surabaya, Tuhan sertai. Berkati teman-teman siang nanti akan bertemu dalam ibadah doa juga, Tuhan memberkati. Percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari saudara-saudara, kita terima berkat ini, berkati juga ya Tuhan, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, anak-anak Yohanes James, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima kesembuhan, terima kemuliaan daripada Tuhan. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. 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 Selamat pagi teman-teman semua. Ko Anto. Berkati Bu Indriani ya. Ya, Pak Lukas. Pak Lukas. Bu Beli. Teman-teman semuanya. Pak Lukas. Ya, terima kasih teman-teman semua ya. Terima kasih semuanya Pak Lukas. Terima kasih Pak Anto. Semangat Bu. Pak. Ya, nanti ya Bu Yeti sama ini ya, Ko Ahan ya. Sampai jumpa lagi. Endra. Tuhan memberkati. Amin. Ya, Pak Lukas. Iya. Thank you Pak John. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Melewati Pak Lukas. Ya, Bu Beli, Shalom. Terima kasih. Shalom. Terima kasih teman-teman semua. Semangat ya. Amin, 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 amin. Ya, bye-bye. Ya.